Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imas Mesara, saya dari kelompok 1. Materi saya yaitu pengembangan sumber dan media pembelajaran Qawaid di kelas Mubtadi atau di tingkat permulaan. Di sini saya menggunakan media kartu karena cocok untuk kelas dasar atau kelas permulaan. Selain memudahkan siswa atau peserta didik dalam memahami materi Qawaid, media kartu juga bisa digunakan oleh setiap guru karena mudah dalam pengaplikasiannya. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara mengajar menggunakan media kartu dalam pembelajaran Qawaid di tingkat mubtadi atau permulaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, selamat pagi anak-anak. Kaifahalukum, semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang kalimat atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata. Kalimat dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu isim atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata benda. Apa aja sih isim itu? Isim itu bisa terdiri dari hewan, tumbuh-tumbuhan, nama orang, nama hari, dan lain-lain. Kalimat yang kedua yaitu kalimat fi'il, yaitu dalam bahasa Indonesia bisa kita sebut dengan kata kerja. Contohnya apa sih? Contohnya itu seperti membaca, menulis, berlari, berjalan, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu kalimat huruf yang biasa kita sebut dengan kata fungsi. Contohnya seperti di atas, di samping, ke depan, dan tidak, dan lain-lain. Nah, setelah kita mengetahui macam-macam jenis kalimat, di sini Ibu mempunyai 6 macam kartu. Nanti anak-anak silahkan mengambil satu kartu dan silahkan golongkan sesuai dengan jenis kalimatnya masing-masing. Kalimat isim, kalimat fi'il, dan kalimat huruf. Nah, Ovi, silahkan golongkan ke-6 kartu ini sesuai dengan jenis kalimatnya masing-masing. Ya, Ustazah. Qara'a artinya membaca, berarti kalimat fi'il. Wa artinya dan, berarti kalimat huruf. Kitun artinya kucing, berarti kalimat isim. Aisyah artinya Aisyah, berarti kalimat isim. Kataba berarti menulis, berarti kalimat fi'il. Ala artinya di atas, berarti kalimat huruf. Nah, itu tadi praktik pengajar dengan menggunakan media kartu dalam materi Qawaid. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hafiq Irza, dalam tingkat mutawasid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hagiki Rikza Irnani Al-Badri. Di sini sekarang saya akan menjelaskan tentang praktek media pembelajaran tingkat mutawasid di kelas 8 Madrasah Tsanawiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang Qawaid bab pembagian fi'il. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kaifa haluk ya ayyuhal talabah? Alhamdulillah, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi qawaid, khususnya pada bab pengertian fi'il, pembagian fi'il, dan juga ciri-ciri beserta contohnya. Mungkin beberapa kalian sudah mempelajari ya apa itu fi'il, pembagiannya, kemudian contoh-contohnya. Di sini Ibu akan menjelaskan lebih jelas lagi bagi teman-teman yang belum tahu ya. Oke, langsung saja. Habis ini Ibu akan tampilkan materinya di proyektor dan akan kita pelajari bersama-sama. Setelah kita mempelajari, Ibu akan memberikan beberapa kuis yang nanti akan saya share di aplikasi Kahoot. Oke, langsung saja Ibu akan tampilkan ya di layar proyektor materinya. Toyib, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian fi'il dan pembagian fi'il ya. Di sini pengertian fi'il sendiri yaitu sesuatu yang menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, waktu lampau, sekarang, atau yang akan datang. Kalau dalam bahasa Inggris itu biasanya fi'il dikenal sebagai verb. Nah, di sini pembagian fi'il itu ada 3. Yang pertama itu ada fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari', dan yang ketiga yaitu fi'il amr. Yang pertama yaitu fi'il madhi, yang berarti lampau. Jadi fi'il madhi ini merupakan kata kerja yang menunjukkan waktu lampau. Di sini ciri-ciri fi'il madhi yaitu ada 2. Yang pertama yaitu tampak pada huruf asli kata kerjanya dan pada umumnya mengandung suara a. Misalnya kataba, telah menulis, qoro'ah, telah membaca, karena dia berokat fathah. Jadi kataba kan ba ininya berupa harokat fathah. Kalau qoro'ah alifnya itu berupa harokat fathah. Kemudian yang kedua yaitu bentuk fi'il madhi. Nah, di sini kalau dhamirnya huwa itu fi'il madhinya berupa kataba misalnya. Itu keterangannya tuh asli, jadi nggak ada perubahan sama sekali. Sedangkan kalau dhamirnya hiya, itu nanti akan ketambahan tak ta'nis yang berharokat sukun. Jadi katabat gitu. Sedangkan kalau dhamirnya anta, itu akan ketambahan tak ta'nis yang berharokat fathah. Jadinya kata beta. Sedangkan kalau dhamirnya anti, kamu perempuan, itu akan ketambahan tak ta'nis yang berharokat kasroh, kata beti gitu. Kemudian kalau yang ana itu akan ketambahan tak ta'nis yang berharokat domah, jadi kata betu. Kemudian kalau nahnu yang berarti kita itu akan ketambahan nun yang berharokat fathah, jadinya kata betna. Yang kedua yakni fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari ini merupakan kata kerja yang mengandung arti sekarang atau yang akan datang. Jadi ciri-cirinya fi'il mudhari itu ketambahan huruf mudhara'ah, yaitu hamzah, nun, ya, dan ta. Seperti yang kalian lihat di slide, ini bentuk-bentuk fi'il mudhari contohnya ya, ada dhamir anta, itu ketambahan huruf mudhara'ah ta, jadinya taf'alu. Kemudian kalau dhamirnya anti jadinya taf'alina, ketambahan huruf mudhara'ah ta sama ketambahan ya sukun sama nun fathah, taf'alina. Terus kemudian kalau dhamirnya huwa, ketambahan huruf mudhara'ah ya, yaf'alu. Kemudian kalau hiya, ketambahan huruf mudhara'ah ta, taf'alu. Jadi kalau dhamirnya hiya sama anta itu sama bentuknya. Kemudian yang terakhir yaitu fi'il amr. Jadi fi'il amr ini merupakan kata kerja bentuk perintah. Jadi nanti ada seorang mutakalim membicara yang memerintah kepada mukhatab atau lawan bicaranya. Kalau misalnya contohnya di sini ya, ada uktub, tulislah, iftah, bukalah, sa'id, bantulah, seperti itu. Jadi kalau fi'il madhi itu berarti
kata kerja yang berarti lampau, kalau mudhari itu kata kerja yang berarti sekarang atau yang akan datang, dan fi'il amr itu merupakan kata kerja yang merupakan bentuk perintah. Setelah kita mempelajari apa itu fi'il, kemudian pembagiannya, kemudian contoh-contohnya, habis ini Ibu akan memberikan kode di aplikasi Kahoot-nya. Kemudian mungkin cuma ada 3 soal. Nanti kalian jawab. Ibu ingin mengetahui pemahaman kalian tentang bab fi'il ini ya. Oke, langsung saja. Ibu akan share kodenya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tata cara penggunaan aplikasi Kahoot. Di sini aplikasi Kahoot bisa kita akses melalui browser atau kita mengunduhnya di aplikasi App Store ataupun Play Store. Setelah kita mendownload aplikasi Kahoot, kita akan login dulu menggunakan Gmail. Setelah login, kita akan tertuju pada beranda atau home. Di sini pada aplikasi Kahoot itu ada tombol home, search, enter pin, create, dan my games. Di sini tombol home itu ada beranda yang berisi tentang game-game kita dan ataupun kabar-kabar yang lain. Kemudian di search ini kita bisa mencari game-game yang dapat kita akses. Terus di enter pin itu nanti kita bisa bermain game ketika dosen atau guru kita memberikan pin. Kemudian di create ini kita bisa membuat quiz. Nah, di sini kita bisa memberi gambar. Kemudian kita title, memberi judul game kita dan deskripsi. Setelah itu kita klik ke tombol add question. Nah, di sini ada 2 pilihan, yaitu quiz sama true or false. Nah, kenapa puzzle sama type answer dan poll itu nggak bisa? Soalnya di sini ini tuh khusus buat untuk Kahoot yang premium saja. Jadi kalau nggak premium cuma 2, yaitu quiz sama true or false. Jadi nanti langsung aja kita klik quiz, kemudian kita masukkan pertanyaannya apa, terus kemudian kita kasih jawabannya apa, dan kita bisa atur waktu dan kita juga bisa memberi gambar. Setelah itu, jika kita sudah selesai membuat quiz, langsung kita klik save. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktikkan untuk tingkatan mutaqaddim. Untuk tingkatan mutaqaddim biasanya siswa sudah bisa menginterpretasikan atau menafsirkan materi-materi yang sudah diberikan oleh gurunya. Untuk tingkatan mutaqaddim biasanya menggunakan mind map. Oke, kita mulai. Di sini saya punya mind map ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang anak-anak. Semoga kita diberi kelancaran dan kesehatan untuk tetap mengikuti pelajaran kali ini. Oke, sekarang di sini saya mempunyai mind map tentang jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah terkait dengan qawaid bahasa Arab ya. Silakan kalian lihat dan kalian pahami dan cermati ya. Oke, saya beri waktu 5 menit. Oke, waktu selesai untuk memahami dan mencermati materi yang di mind map. Setelah kalian cermati, apakah ada pertanyaan? Oh ya, kamu yang paling belakang, apa pertanyaannya? Oh, apakah bisa jumlah ismiyah digabung sama jumlah fi'liyah gitu ya? Oke, di sini saya akan menjawab ya. Untuk sesi tanya jawab kali ini, apakah bisa jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah? Dari Mas siapa tadi yang duduk di belakang? Mas Ipang ya. Oke, Mas Ipang. Jadi untuk penggabungan jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah itu tidak bisa karena berbeda
qawaidnya. Jadi itu tidak mungkin terjadi nggih. Oke, di sini saya akan memperjelas lagi nggih. Untuk materi jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah itu terdiri dari gabungan fi'il, fa'il, dan maf'ul. Contohnya fi'il, daraba, fa'ilnya zaitun, maf'ulnya amran. Jadi Zaid memukul Umar. Untuk jumlah ismiyah terdiri dari mubtada, khobar. Contohnya al-masjidu itu mubtada, jamilun itu khobar ya. Oke, sekian untuk materi kali ini. Semoga kalian bisa memahami dengan